Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan terkait eee, cara untuk membuat table ya, atau membuat daftar pusaka atau membuat daftar isi secara otomatis. Namun yang pertama di sini kalian harus pastikan bahwa penulisan pada dokumen itu sudah betul. Yang dianggap betul bagaimana? Saya misalkan di sini itu saya ada di sebuah dokumen, saya dimasukkan di dokumen bab 1. Nah, ini saya buat baru. Nah, pada bagian ini kalian bikin heading terlebih dahulu. Caranya adalah misalkan kalian ingin jadikan bab 1 itu adalah, ini saya contohkan dulu, daftar isi otomatisnya akan seperti ini. Cara membuat daftar otomatisnya adalah kalian masuk ke reference, kemudian table of content, kemudian pilih seperti apa. Saya misalkan table ini, cukup klik. Nah, maka akan terisi secara otomatis. Pada kali ini kalian bisa mengisinya, contohnya adalah table of content atau bisa disebut dengan TOC ya. Nah, kalau ada table of content seperti ini, maka kalian tinggal klik bagian mana yang ingin kalian tuju. Misalkan saya ingin menuju ke daftar pusaka, maka tinggal klik CTRL, kemudian klik kanan pada mouse, maka dia akan masuk ke daftar pusaka. Kemudian misalkan saya ingin masuk ke kesimpulan, ya cukup klik CTRL, tekan, kemudian klik kiri pada klik kanan pada mouse. Klik kiri ya. Klik kiri pada mouse. Nah, maka akan langsung menuju ke penutup. Nah, tetapi kalian harus bikin terlebih dahulu skenario untuk masing-masing table of contentnya. Misalkan untuk bab 1, misalkan untuk bab 1, bab 2, bab 3 saya jadikan untuk heading 1. Maka pada bab 1 ini saya jadikan heading 1. Caranya adalah kita blok, kemudian masuk ke home. Nah, pada bagian ini styles, kalian pilih yang bawah ini. Kemudian pilih heading 1. Seperti itu ya. Kita tengahkan. Sudah. Kemudian yang kedua, pendahuluan ingin kita jadikan heading 1 juga, maka pilih heading 1. Kita tengahkan. Nah, sudah. Maka bab 1 dan pendahuluan ini akan masuk di bagian paling kiri seperti ini. Dia bab 1 akan masuk bagian kiri, kemudian untuk bab pendahuluan dia akan masuk juga bagian kiri. Kemudian cara untuk memasukin ini bagian kanan bagaimana, atau masuk ke bagian pendahuluan bagaimana? Caranya adalah pada bagian yang ingin jadikan heading, misalkan saya jadikan rumusan masalah, kalian jadikan heading 2. Ya, wajib jadikan heading 2, jangan heading 1 lagi. Kalau heading 1 lagi, maka dia akan berjejer sama bab 1 dan pendahuluan. Saya contohkan, misalkan tadi kita sudah ubah. Ini kita hapus dulu. Jadi cara memasukkan table of content atau daftar isi otomatis adalah dengan masuk ke bagian reference, kemudian table of content, dan pilih konten yang mana. Terserah. Saya pilih ini. Nah, maka akan muncul bab 1 pendahuluan. Misalkan yang latar belakang ini saya ubah ke bab 1, maka dia akan otomatis ikut ke jajaran pendahuluan. Ini saya coba ya. Tadi yang latar belakang akan saya coba jadikan heading 1 ya. Mana coba latar belakang. Ini kita pilih aja latar belakang, kontrol, kemudian klik kiri pada mouse. Nah, ini latar belakang. Misalkan saya contohkan jadi heading 1, home, kemudian pada style cari heading 1, ini pilih. Nah, ini udah heading 1 ya. Maka pada table of contentnya dia akan masuk ke bagian pendahuluan. Sebentar, saya contohkan. Masuk ke reference, kemudian table of content, pilih ini konten 1. Nah, dia akan masuk ke urutan pendahuluan. Kalau dia di bawahnya, misalkan dia pakai heading 2, maka dia akan menjadi substansi atau sub dari atasnya gitu, dari heading 1. Begitu juga untuk seterusnya. Nah, ini kan masuk ke ini ya, ikut ke bagian
heading 1, jadi dia akan sejajar dengan bab 1 dan pendahuluan. Misalkan saya ingin sejajarkan dengan rumusan masalah untuk bagian latar belakang, maka kita ubah jangan heading 1 tapi jadikan di bawahnya ini heading 2 untuk jadi sub dari atasnya. Contohnya lagi ini ya, kita jadikan heading 3 aja, blok, kemudian ke sini jadi heading 2. Nah, heading 2 sudah kita jadikan heading 2, maka kita hapus ini, kita hapus dulu. Masuk ke preference, kemudian table of content dan pilih content. Nah, dia akan masuk ke sub bagian pendahuluan. Bang, gimana kalau yang bab 2 ini biar sama yang mana yang di atas? Jadi pada intinya itu di manajemennya. Misalkan pada pendahuluan kalian punya beberapa sub. Misalnya ada rumus latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Nah, yang bagian pendahuluan itu pastikan jadikan heading 1 atau heading 2. Misalkan di pendahuluan heading 1, maka di bawahnya ini untuk jadi sub itu wajib dijadikan heading 2 gitu. Nah, misalkan ini kita pakai heading 2 tapi yang pengertian politik, prinsip-prinsip itu ingin jadi subnya. Nah, misalkan ini pada pembahasan heading 2, maka untuk pengertian politik, prinsip dasar politik, kurang lingkup pembahasan siasah itu dijadikan heading 3. Jadi pada intinya itu berurutan. Misalkan kalian bab ingin jadikan utama, maka itu dijadikan heading 2. Nah, jika ada yang ingin jadikan sub dari bab 2, maka kalian jadikan heading di bawahnya gitu. Ini ya, saya contohkan pendahuluan dia heading 1, maka untuk menjadi subnya dia harus heading 2. Jangan sama-sama heading 1. Kalau heading 1 nanti dia sejajar. Begitu juga heading 3. Kalau dia pakai heading 3, di sini juga harus sama dong heading 3 biar sejajar. Kalau nggak sama kan nanti dia akan nggak rapih lah, seperti ini saya contohkan. Dia akan jadi subnya ini jadi subnya ini gitu. Misalkan latar belakang yang bawahnya, nah rumusan masalah ingin saya jadikan heading 3 gini, maka dia akan jadi sub dari latar belakang ini, seperti ini. Hapus dulu. Cara membuat table of content atau daftar isi otomatisnya tinggal masuk ke reference, table of content, pilih automatic table. Nah, tuh rumusan masalah akan masuk ke dalam latar belakang. Ini kan nggak sejajar ya, beda dengan yang tujuan itu sejajar dengan latar belakang. Kalau rumusan masalah itu masuk ke bagian sub dari latar belakang. Gitu ya. Cukup simpel sebenarnya untuk table of content, namun Anda harus bisa bikin atau manajemen dari headingnya dulu agar dia bisa dibikin secara otomatis. Nah, Bang, kalau udah pakai heading gimana, Bang? Ya dia nggak bakal mau jadi table of content lah. Saya contohkan ya. Ini tidak mau jadi table of content. Bab 1 saya jadikan, jangan jadikan heading. Jangan jadikan heading, maka kita jadikan noster aja kali ya. Ini kita pendahuluan kita normalkan. Nah, kita isi table of contentnya ke reference, table of content, daftar di sini. Nah, si pendahuluan ini dan bab 1 ini tidak masuk ke bagian table of content karena dia tidak masuk ke atau tidak dibikin ke bagian heading. Jadi harus dibikin ke bagian heading dulu. Saya contohkan lagi, saya kembalikan ke heading 1. Nah, table of contentnya kita bikin lagi, reference, daftar isi otomatisnya kita isi. Nah, bab 1 pendahuluan akan jadi heading kembali. Itu ya, sebetulnya sangat mudah, sangat simpel, tetapi kalian harus bisa memanajemen atau membuat datanya atau dokumennya itu secara berurutan ya. Misalkan ada bab 1 adalah heading 1, maka untuk pendahuluan itu bab heading 2, maka untuk latar belakang itu jika termasuk dari sub pendahuluan maka dijadikan heading 3. Begitu juga untuk dokumen-dokumen yang lain atau seterusnya ya. Jadi intinya misalkan kalian punya sub dari bab atau sub dari pembahasan, kalian jadikan heading di bawahnya, jangan disamakan dengan heading yang ada di atasnya, karena nanti akan akan tidak rapih dan juga tidak akan jadi heading kalau dia pakai normal juga gitu. Oke, demikian itu pembahasan mungkin secara singkat saja karena sebenarnya untuk mudah, karena butuh satu fitur aja yang ada di Word ya. Oke.
Cukup sekian ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian dari saya.